Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di malam hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan sukses sama buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan buat rekan-rekan semua ya, saya doakan semoga kalian diberi umur panjang, rezeki yang melimpah, dan apa yang kalian harapkan semoga di tahun 2023 ini bisa jadi kenyataan. Dan semoga saja buat teman-teman semua, buat rekan-rekan semua di tahun ini bisa menjadi seorang miliarder baru atau jutawan baru. Amin ya. Dan tetap ya kawan-kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani malam hari ini teman-teman melihat rekondisi daripada keadaan market cryptocurrency ya teman-teman. Kalau kita lihat untuk Bitcoin pergerakannya masih sama saja ya, belum ada perubahan yang terlalu signifikan. Untuk Ethereum ya, bisa dikatakan beberapa hari ini memang dia cenderung di area 2000-an ya teman-teman. Dan di kesempatan malam hari ini teman-teman, dengan rekondisi yang campur baur seperti ini, ada yang merah, ada yang hijau. Di sini ada sedikit informasi yang cukup menarik datang dari Bitget Price teman-teman. Nah, dan kalau kita lihat ya untuk Bitcoin sendiri dominasi dengan merah merona, dan kalau kita lihat Bitcoin dominance ya masih di area 46,13%, masih tinggi lah ya untuk keadaan dominance Bitcoin ini teman-teman ya. Jadi karena itulah ya alt session belum terjadi itu teman-teman. Kita lihat saja, semoga saja dominance ini turun ya. Mantap jiwa. Dan kalau kita lihat untuk harga Bryce sendiri teman-teman, dia berada di area 45 ya, dengan 60 di belakang koma. Dia mengalami kenaikan 0,78%, dan di sini untuk volume turun ya, volume transaksi turun dalam 24 jam terakhir. Dan di sini untuk kapitalisasi pasarnya naik 0,61% ya. Kalau volume turun berarti tingkat transaksi juga menurun gitu teman-teman. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat bersama di sini teman-teman, secara overall ya kita lihat keseluruhannya. Oke, kita lihat dari awal dia brojol sampai saat ini. Nah, jadi dari awal dia brojol sampai saat ini dia nggak nyentuh di harga dasar sini lagi ya teman-teman, nggak nyentuh di area inilah ya, bisa dikatakan di area-area sini dia nggak nyentuh lagi di sini. Ini cukup bagus juga karena gini teman-teman, banyak aset yang tiba-tiba naik drastis, habis itu dibanting secara pelan-pelan sampai di harga di bawah harga dia launching pertama kali juga banyak seperti itu. Tapi kalau kita lihat untuk perkembangan Bryce masih tertahan. Cuman di sini memang ya kita bicara jujur apa adanya teman-teman. Memang kalau saya menyoroti untuk kinerja ya, kinerja memang bagus untuk Bryce sebenarnya ya. Terus kalau masalah holder memang di sini kita berbicara apa adanya ya. Mayoritas 50% ini cenderung agak gimana gitu ya. Mungkin jenuh juga ya dengan apa yang terjadi di Bryce, tapi ya overall kalau untuk jangka panjang masih bagus untuk Bryce ini, karena di sini kita melihat sesuatu yang cukup menarik nih. Langsung saja kita bahas. Di mana di sini dikutip dari Yutuda ya teman-teman, untuk investasi ya, tim investasi Bitget Venture diluncurkan oleh investor Bitget. Nah, jadi ada investor baru nih, Ventures ya, yang diluncurkan oleh para investor Bitget Price. Nah, kalau kita lihat bersama, Bitget ekosistem cryptocurrency tingkat atas menjalin kemitraan dengan investor Web3 untuk memulai program usaha baru. Oke, ini perkembangan yang cukup amazing kalau menurut saya pribadi teman-teman, cukup bagus ya, di mana Bitget mencetak kemitraan dengan visi untuk meluncurkan usaha investasi barunya. Nah, lebih banyak investor mungkin akan segera bergabung dengan Bitget Venture. Nah, semakin banyak investor akan semakin bagus juga untuk perkembangan Bryce. Tapi di sini ekosistem satu atap untuk Web3, apa itu Bitget? Nah, pertanyaan seperti itu. Dan di sini kabar baiknya teman-teman, kabar baiknya kita cek ke sini ya. Di sini dari akun resmi Twitter Bryce teman-teman. Ini akun resminya, bahwasanya dia nge-tweet nih, ikuti Bitget Ventures. Nah, jadi ada akun Twitter tersendiri nih untuk Bitget Ventures ini atau investor Bryce ya, dimana memperkenalkan usaha investasi baru kami, didukung oleh investor swasta dan berfokus pada investasi dalam proyek Web3 dan kripto. Nah, ini yang dimaksud oleh artikel tadi ya teman-teman, seperti itu, dimana fokusnya kepada Web3. Oke. Dan di sini dukungan investor kami akan membantu kami tumbuh besar. Tetap di sini untuk detail lebih lanjut. Nah, jadi kalian bisa mengikuti Bitget Venture ini teman-teman untuk melihat perkembangan yang akan terjadi di investasinya Bitget ini yang didanai oleh investor swasta ya. Kita lihat apa yang akan terjadi, gebrakan apa yang akan ada ya. Semoga saja ya teman-teman sesuai yang diomongkan oleh tim Bryce, bahwasanya investasi ini, dana investasi ini akan digunakan untuk
pengembangan blockchainnya dan pendaftaran bursa. Semoga saja teman-teman ini terrealisasi ya. Dan di sini dikutip dari Tabit teman-teman, di mana Tabit ini akan segera mendaftarkan BRAS ya, akan segera mendaftarkan BRAS, dan di sini perdagangan tersedia pada tanggal 17 teman-teman jam 10 UTC, dan deposit penarikan tersedia sekarang. Oke ya. Jadi acara listing 17 April ini teman-teman ya. Di mana 100 pengguna pertama yang memperdagangkan BRAS berbagi jumlah 1000 US dollar dalam bentuk BRAS. Nah, nanti ada giveaway $1000 yang akan didistribusikan dalam bentuk koin BRAS teman-teman. Dan perlu kita ingat ya, rumornya sebelum tanggal 20 ya, semoga saja benar terjadi, KuCoin akan mengintegrasikan BRC20 ya. Semakin banyak bursa yang mengadopsi atau mengintegrasikan BRC20 akan semakin bagus untuk perkembangan BRAS itu sendiri. Oke, langsung kita kembali lagi ke topik utamanya. Dan di sini Bitget ekosistem cryptocurrency arus utama yang didukung oleh blockchain asli diperoleh sedang mempersiapkan peluncuran program Bitget Venture yang didukung oleh investor swasta terkemuka di segmen Web3 ya. Entitas baru akan mengordinasikan partnership dalam putaran per set preferred dan penggalangan dana lainnya dari produk terdesentralisasi yang menjanjikan. Nah, jadi ini Bitget mencetak kemitraan dengan visi untuk meluncurkan usaha investasi baru. Seperti dilansir tim Bitget, mereka telah menjalin kemitraan strategis dengan beberapa investor tahap awal di segmen Web3 ya. Kalau kita berbicara partnership dengan segmen Web3 atau beberapa investor yang bergerak di bidang Web3 ini sudah ada beberapa ya teman-teman dalam kerangka kemitraannya. Sebuah program baru yang dijuluki Bitget Venture diatur untuk mendorong produk cryptocurrency generasi berikutnya di berbagai bidang. Nah, build with Bitget Chain. Nah, mantap ya. Jadi kalau kita lihat perkembangan daripada BRAS ini sebenarnya bagus ya, kinerjanya sebenarnya bagus. Cuman gini ya, kelemahan dari tim BRAS, kita tidak boleh mulu-mulu hanya membaguskan kinerjanya aja, tapi kita juga harus melihat kelemahannya juga teman-teman ya. Jadi biar pro kontra, biar matching lah antara kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya, kinerja daripada tim BRAS ini bisa dikatakan banyak program yang diluncurkan, oke? Banyak proyek yang diluncurkan, ya kemitraan terjalin di mana-mana. Ini kelebihan daripada BRAS. Kekurangannya di sini adalah kurangnya menerima kritik dan saran dari para arminya, teman-teman, kurang lebih seperti itu. Dan di sini kurangnya juga proyek yang sudah diluncurkan teman-teman ya kayak terbengkalai ya, kurang terurus ya. Semoga saja teman-teman, semoga saja kedepannya BRAS ini bisa memperbaiki citranya ya karena gini, mayoritas 50% dari arminya ini banyak yang mengatakan hal yang serupa, bahwasanya proyeknya luncur tapi kayak nggak jalan, nggak setak saja, begitu aja, nggak ada perubahan dan sebagainya ya. Semoga saja proyek yang sudah diluncurkan daripada tim BRAS ini yang menjadi kekurangan dari proyek tersebut bisa diperbaiki dan membuat BRAS ini semakin berkembang kembali gitu ya. Nah, jadi saat kampanye mendapatkan daya tarik, kelompok pemodal venture papan atas akan menginvestasikan dana mereka melalui Bitget Ventures ya pada produk-produk terpilih dalam berbagai fase pengembangan. Saat ini tim Bitget sedang berdiskusi dengan investor perjanjian kerahasiaan ENDAS telah ditandatangani untuk memastikan kerahasiaan prosedurnya. Nah, peluncuran Bitget Venture merupakan tonggak penting dari peta jalan Bitget dalam hal supremasi teknis, jangkauan pemasaran, dan adopsi besar-besaran. Ini menandai langkah besar menuju diverifikasi portofolio platform dan memperluas pengaruhnya di pasar kripto. Ya, semoga saja dengan hal ini ada pengaruh yang cukup kuat terhadap BRAS ya teman-teman. Dengan bermitra dengan investasi swasta, Bitget akan dapat memanfaatkan keahlian sumber daya kapitalisi venture teratas untuk mengidentifikasi proyek kripto yang menjanjikan dan mendukungnya dengan dana ya. Jadi ini perkembangan yang cukup positif juga, cukup bagus untuk BRAS ya. Dan semoga saja ketika nanti benar-benar mobil EF-nya launching dan siap dipamerkan, semoga saja di sini ada gebrakan harga. Dan sedikit ya saran saja buat para pengembang BRAS,
lakukanlah pembakaran sesuai prosedurnya, karena mumpung harga beras ini masih tergolong sangat di bawah ya, sangat di bawah. Ini kesempatan dimana dari tim bisa melakukan pembelian yang cukup besar. Ketika harganya nanti sudah mulai sedikit naik, sedikit mahal, dengan dana yang dipersiapkan saat ini dibelikan nanti, itu pendapatannya akan lebih sedikit. Ya lebih baik dikala harga down seperti inilah ya, waktunya pemborongan untuk melakukan pembakaran dengan jumlah yang besar ya. Jangan dibiarkan dia naik baru buyback, dia naik baru buyback ya. Sesuai janji dulu lah ya, bahwasanya ketika ada penurunan disitulah tim beras akan melakukan pembelian, katanya kan seperti itu. Semoga saja didengar ya teman-teman, ini saran ya buat tim beras, semoga lebih maju lagi gitu ya. Jangan dianggap ini food, ini saran gitu ya kan. Nanti kita bicara seperti ini, kita ngasih saran dibilangnya food ya. Dan mungkin ini dulu berhal beras, semoga sedikit membantu. Salam cuan.